Oke, selamat siang Bapak. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu. Perkenalkan, saya Monica Risa, biasa dipanggil Reisa. Saya mahasiswa pendidikan biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya sedang menjalani tugas wawancara terkait bisnis pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Edupreneurship. Khususnya tentang pengalaman Bapak dalam mengelola usaha ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, bolehkah saya meminta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mungkin bisa diceritakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mau konfirmasi berarti di Oke, sini berarti ini saya memperkenalkan diri saya aja ya. Itu fokusnya ya. Iya, mengembangkan iya, gitu. Pak. Iya. Ya, oke. Ya, nama saya Seraf Adonera panggil Patai. Ya, saya dipanggil Seraf biasanya. Ya, saya udah Berarti perlu nggak jelasin nama umur berjalan saya, karir kakak masih tinggal tempat oh tanggal iya lahir nggak perlu? kayak gitu ya kak, Nggak masih perlu. karir Usaha bisa pendidikan yang berjalan gitu sedang ya kak. Bapak jalankan apa ya? Oh, usaha pendidikan yang saya lagi bikin namanya virtuclass.id. Jadi itu usaha otomatis ya itu di bidang bimbel. Saya fokusnya ke bimbel online. Jauh ini saya bangun itu ada kita ngajar sekitar 4-5 pelajaran, jadi fisika, kimia, matematika, terus biologi, terus buat persiapan UTBK itu 5 kelas yang Terima kasih dibikin. kak untuk perkenalannya. Itu dulu atau ada Mungkin pertanyaan lagi? kita bisa masuk ke beberapa pertanyaan. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Oke, terima kasih Pak. Senang sekali saya bisa bisa kenal dengan Bapak lebih dekat. Kalau begitu, izinkan saya mulai masuk ke beberapa pertanyaan seputar pengalaman Bapak dalam mengelola bisnis pendidikan ini. Mungkin Ya. yang Pertama, terkait boleh visi misi. diceritakan apa sih Yang visi pertama jangka terkait panjang visi Bapak misi dalam dari bisnis yang mengembangkan sedang bisnis kakak pendidikan jalankan. ini? Lalu, visi utama apa yang ingin Itu yang selalu pertama untuk dijaga dalam visi menjalankan jangka bisnis panjang usaha ini, terkait Pak? bisnis ini, Kak. Itu bagaimana visinya? Kalau visi ya, Ya. visinya benar sederhana ya. Saya itu orang Papua. Saya orang Papua. Saya pengen banget bisa ngajar sampai Papua. Itu sesimpel itu. Jadi saya pengen gimana caranya kelas ini bisa sampai Papua dan semurah mungkin untuk orang Papua. Itu visinya. Gitu. Nah, kalau masalah misinya gimana? Ya ini kita mulai bangun, kita bikin dulu kita cari dari anak-anak terdekat kan, start dari Jakarta dulu, mulai cari juga di Bandung, kayak gitu sih. Sehingga ada beberapa juga di Jogja gitu kan. Gitu. Yang harapannya pelan-pelan bisa sampai Papua gitu. Itu misi pertama ya. Jadi start dari terdekat itu pertama. Misi keduanya yaitu tetap fokus ke online ya. Jadi fokus ke online karena itu paling mungkin sejauh ini. Apakah nanti akan jadi offline itu mungkin banget. Cuma untuk sekarang dalam rangka mencapai visinya dengan waktu yang lebih efisien, paling efisien itu online. Itu sih sejauh ini misinya dan visinya Virtual Class. Baik, saya ingin tahu juga bagaimana gambaran struktur organisasi di tempat Bapak, misalnya siapa saja yang berperan penting dan bagaimana pembagian tanggung jawabnya. Oke. Nah, Virtual Class ini kan karena dia itu kan dia 4 tahun ya dibangun. 3 tahun pertama itu 3 tahun 3 tahun pertama itu dia masih belum berbagan. Jadi baru banget tahun ini, tepatnya baru September saya bikin perusahaan yang bentuk PT. Di PT itu yang tertulis baru nama saya sebenarnya. Jadi saya as a direkturnya di sana dan semuanya berarti saya as a bendahara juga karena saya ngurus juga keuangan ya sejauh ini. Saya juga ngurus apa namanya perpajakannya juga berarti saya ngurus administratif semua di saya. Jadi baru saya. Tapi saya udah mulai hire pengajar-pengajar juga. Jadi di bawah saya ini ada para pengajar yang mereka itu as a freelancer. Sejauh ini mereka as a freelancer. Why freelancer? Karena biar saya nggak ada tanggung jawab buat yang lebih besar kayak maksudnya KTHR dan kawan-kawan. Jadi masih freelancer mereka. Itu ada sekitar berapa orang? Bentar ya. Kita taruh ya 5-6 orang lah kurang lebih totalnya. Nah, nanti tugas-tugas saya tuh beberapanya yang administratif saya kasih ke mereka. Misalkan ngurusin absen, itu saya bagi tuh. Ngurusin, misalkan apa ya, ke depannya saya mau ngasih konten juga mereka pegang gitu, dan kawan-kawannya.
mengajar juga mereka. Jadi saya udah mulai minim mengajar gitu sih. Pembagiannya sejauh ini masih sesederhana itu. Kali ya. Oke, kalau bicara soal keberlanjutan nih Pak, bagaimana kondisi keuangan bisnis ini dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada proyeksi keuangan atau rencana ke depan yang sudah dipersiapkan? Kemudian ada kelas B itu atau kelasnya itu berkelompok dan juga ada kelas private. Nah untuk kelas gratis ini dan juga biasanya dihasilkan angka kita cek slash 15% terus selalu di rentang 15 ke 30%, yang saya anggap itu sebagai tanda dia cukup positif ya, maksudnya nggak buruk lah. Jadi kedepannya dari proyeksi itu saya mau bikin gimana. Sorry ya. Suaranya ini Pak masih ke mute. Oh ya, sorry. Ya, jadi ya poin saya itu. Jadi dari segi kalau sejauh ini ya keuangan virtual class itu saya melihat kesehatannya dari segi margin ratio dulu sih. Dia nggak pernah di bawah 15% gitu. Terus juga dilihat dari cash flow-nya dia nggak pernah negatif, positif terus gitu. Cuma beberapa kali itu cash flow-nya hampir nol terus gitu beberapa kali. Cuman dia selalu positif. Itu sih cara saya ngelihat. Dan kalau proyeksi ke depannya sejauh ini saya akan melakukan banyakkan ke pengadaan alat sih. Pertama itu pengadaan alat. Kayak ini kan ngajar online ya. Saya butuh banyak bikin PMT sama marketing sih. Saya lagi fokus banyak marketing juga. Gimana caranya sekitar 10% atau sekian persen itu dialokasikan ke marketing. Dan otomatis 10% dari gross profitnya, ya kalau profitnya itu saya mau pakai untuk kegiatan sosial. Itu targetnya gitu. Karena saya juga bikin komunitas ngajar gratis namanya Anak Hasta. Jadi justru itu idenya. Jadi dari satu kelas ini 10% dikasih ke Anak Hasta. Kayak gitu kurang lebih gambarannya. Jadi sembari sembari marketing itu ya sembari 10% lagi buat apa namanya. Bentar ya, saya lagi di keadaan lagi di sekolah sekarang. Jadi saya lakuin dua hal. Saya sedang sembari mengajar, sembari bangun bisnis ini soalnya. Jadi kalau kamu dengar suara-suara berisik, ini lagi di sekolah ya. Saya lihat. Ya, tadi saya sampai mana? Jelasin, sorry. Saya lihat. Sampai ingin membuat komunitas belajar gratis, Pak. Oh, lebih karena sudah ya, saya. Jadi mereka Oh umurnya ya. bareng nih mereka. Jadi justru itu. Jadi kemarin tuh saya lebih banyak fokus ke anak hasta yang gratisnya sampai saya mikir kayaknya harus mulai fokus yang ke berbayar deh. Akhirnya saya baru mulai fokus ke virtual classnya justru tahun ini baru mati fokusin. Jadi tuh kalau lihat dari proyeksinya tadi sih paling proyeksi sepersekian dibikin buat marketing gitu kan. Terus ke depannya ya saya bikin buat pengadaan juga buat anak hasta, dan targetnya itu kan lihat dari sekarang sih saya bikin gimana caranya dia bisa nyampe 3% sih margin rasionya. Jadi itu sih pertumbuhannya saya lihat. Saya belum hitung apakah harus ada pertumbuhan per bulan atau per tahun atau per berapa kuartal, belum ada sih. Yang pasti dia harus nyampe dulu margin rasio 30%, gimana caranya gitu. Begitu sih. Baik, terima kasih Pak. Ternyata cukup mengesankan gitu untuk Thank you. cita-citanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana biasanya Bapak mengembangkan kurikulum atau program pengajaran di sini? Lalu metode pengajaran apa yang sering digunakan dan bagaimana cara menilai efektivitasnya? Menarik nih kalau masalah kurikulum, karena saya berapa kali mau coba kayak kurikulum di sekolah kan. Jadi ikutin kayak gaya sekolah. Tapi problemnya kalau kita online dan mereka banyak banget dari beberapa sekolah kan, misalkan dari sekolah A, B, C kan online kan, dan mungkin beda beda regional juga, mungkin banget beda materi. Jadi saya belum bikin kurikulum yang oke habis materi A ke B ke C. Kita lebih pakai sistem. Kita lihat nih sejauh ini mereka tuh belajarnya materi apa. Nah kita ramu gitu. Kita siapin soal-soalnya, kita siapin PPT-nya. Jadi kita belum bikin modul besarnya belum.
Karena saya masih cari justru gimana caranya bisa ngajar sekolah-sekolah yang berbeda ini, kan. Tapi semuanya ngerti, ya kan? Dan mereka mau belajar yang maybe bukan materi mereka. Gitu sih kalau kalau kurikulumnya. Jadi belum yang benar-benar dibikin yang rapi sih belum. Iya. Jadi sesimpel mereka mau belajar apa kita sediakan gitu sih. Jadi apalagi pertanyaan sorry, tadi saya nggak habis kurikulum tadi apa? Kurikulum dan Eh, dan bagaimana program metode pengajaran yang paling sering digunakan, Pak? nah kalau ini kayaknya ini salah satu rahasianya virtual class deh. Hampir semua, nggak semua sih guys, sekitar 90% lebih gitu. Itu mereka tuh apa namanya sangat-sangat nyaman di virtual class itu. Nyamannya kenapa? Karena pendekatan kita bener-bener yang kayak bener-bener temen banget. Itu rahasia virtual class banget sih. Jadi oh itu campurannya. Jadi sedetil GO kan, Pada sedetil pertanyaan jenius, yang pertama ini tapi terkait seasik dengan latar jenius. belakang ya Kalau bisa lebih tentang asik dari metode jenius. bisnis yang Tuh. kembangkan. Ini luar biasa Jadi ya. Lalu si kayak gimana metodenya sih itu prosesnya? sesimpel kalau saya lagi belajar tuh harus ada belajarnya, harus Pertanyaan ada kedua bercandanya. ini terkait Jadi struktur bercanda itu part of organisasi. belajar, Itu gimana caranya. bagaimana Itu struktur metode pelajaran selalu kita organisasi pakai. bisnis Makanya pendidikan atau bisnis sampai berangkat dari situ sekarang sih itu anak-anak udah sih pada mulai suka ya. terlihat Dan saya juga bilang ke mereka, seperti apa? saya bukan kita ngomongin nggak saya kita ngomongin gua lo biar deket kan ke teman gitu. Jadi saya selalu ngomong ke mereka, gue bukan guru lo ya, gue mentor lo menti gue. Kayak gitu sih, itu metode metode yang selalu dilatih. Jadi pendekatan personal yang saya lakuin. Best learning Oke, dicampur-campur tuh dalam satu kelas yang sama. Ini suaranya jelas nggak ya? Karena tadi ada tulisan your internet is unstable. ya Pak, sempat terputus-putus tapi sejauh ini masih aman kok. Oke. Lanjut ke pertanyaan Coba berikutnya. coba, silakan. Oke, Eh, yang belum dijawab tadi Apa pertanyaan berikutnya? pertanyaan yang tadi itu bagaimana cara menilai efektivitasnya, Pak? Oh, nice. Kalau ini sesimpel tanya ke mereka sih. Lalu langsung ke customer sih. Ada suara saya nggak? Ada ya? Ada. Eh, di suara ini agak buruk soal sinyalnya. Ya, langsung. Jadi saya langsung ke customer langsung. Karena kita benar-benar ini kan customer base banget kan. Jadi mereka suka apa, kita coba. Jadi ketika saya coba nih kan cara ngajar gini, saya ngasih mereka biasanya nggak bukan untuk dalam bentuk formal, lebih cara langsung ngomong. Gimana cara ngajar saya? Gimana cara ngajar pengajar ini? Jadi saya ngambil data secara kualitatif ya. Saya kumpulin, oh saya ramu, saya taruh di meeting, oh kayaknya harus diubah nih. Jadi langsung ke mereka, ke anak-anaknya. Dan itu hampir semua anak kayak kita tanya ya. Jadi setiap kelas tanya lagi. Biar terus diiterasi kan, diperbaiki, dikembangkan. Baik, pertanyaan Itu selanjutnya, paling. kalau dari sisi peserta atau pelanggan, siapa yang menjadi Hmm. target utama bisnis ini dan strategi pemasaran yang menurut Bapak paling efektif itu sejauh ini apa, Pak? Kalau menarik nih. Kalau siapa? Otomatis anak-anak SMA, SMP SMA itu target kita. SMP SMA. SD saya belum mengambil SMP SMA. Dan yang pasti mereka yang punya internet pasti karena kan kita butuh internet. Mereka punya device juga yang mumpuni karena kita butuh. Dan tadi ya. Dan dia SMP SMA. Itu siapanya. Terus kalau dibilang tadi apa caranya ya? Cara dapetin mereka ya? Iya, strategi Cara yang pemasarannya. Nah, ini menarik nih, karena sejauh ini Virtual Class bahkan kita belum bikin strategi pemasaran yang lebih karena dari satu, biasanya kita masih menggunakan literally mouth to mouth marketing sih. Saya belum, baru banget kan, baru sekarang nih, saya start dari apa Instagramnya. Instagram Virtual Class itu baru banget dibuat sekarang, karena saya mulai sadar kayaknya untuk mengembangkan lebih lebih skala yang lebih tinggi, kayaknya memang harus coba deh sosial media atau apa. Baru banget sekarang. Selebihnya itu literally mau tuh mau yang satu suka ngomong ke satu lagi suka jadi menjadi semua itu. Terus masih pakai itu dan
Itu pertama. Yang kedua, saya suka sekali soal orang tua ya, itu selalu berhasil. Entah tiba-tiba saya beliin anaknya makanan lah tiba-tiba gitu, jadi banget. Jadi metode mengapresiasi Mendy itu sering banget saya pakai. Entah saya nanti beli mereka baju merchandise kayak seperti kelas.id tulis gitu. Pas mereka ulang tahun tuh simpel kayak saya ucapin itu ternyata sederhana kayak itu sangat berkesan buat mereka. Again kita pakai pendekatan personal kan. Berarti dalam Jadi saya bikin program sepersonal mungkin pembahasannya itu itu sih. berarti Jadi komunikasi sama again orang tua masih mau juga tuh gitu mau ya, kayak perkembangan belajar anak Baik, ini. Pak. Terima kasih. untuk Dalam sekarang ya. menjalankan, oh ya, Ya, ada lagi? sorry lagi. Cukup cukup sorry ya, saya potong. Lalu, dalam menjalankan usaha pendidikan ini, bagaimana cara Bapak memastikan semua perizinan dan regulasi sudah dipenuhi gitu? Nah, ini berhubungan zaman udah canggih ya, udah ada internet, udah ada apa, jadi saya tinggal cari di internet. Dan saya lebih karena minta bantuan sih kan, kita cari apa agensi gitu kan yang ngurusin semuanya. Jadi kita ada bikin PT-nya udah diurusin, jadi saya tinggal bayar aja, sebenarnya simpel itu. Paling ada satu lagi belum ada satu lagi yang belum saya urusin yaitu surat bukan surat ya izin untuk itu membuka email satu lagi. Kalau itu udah ada, saya udah mulai bisa marketing ke sekolah. Itu yang belum. Jadi kalau gimana cara memastikannya dengan cara adain dulu kan, apa bikin dulu legalitasnya, bikin dulu apa itu kan. Dan otomatis kalau cara gimana ya pasti kan bayar pajak. Jadi legalitasnya udah ada, bayar pajak harusnya setelah selebihnya nggak bermasalah. Itu sih. Dalam menjalankan usaha pendidikan ini, ini sudah ding, Pak. Benar. Oke. Eh, Seiring dengan perkembangan tren pendidikan, apakah ada Hmm? rencana untuk meluncurkan program atau produk baru? Dan bagaimana biasanya Bapak menyesuaikan diri dengan tren tersebut? Ini mungkin yang Oke, menarik nih. Saya tipe yang selalu pengen berusaha belajar kan ya. Jadi misalkan sekarang lagi ada organisasi atau perkumpulan TKA nih sekarang organisasi, kan. pasti Cuman saya pengen itu bikin masih cuman terus satu dan dua hal kita belum bisa bikin tahun ini, maksudnya kayak maybe tahun perlu depan. mencari lagi Tapi ya TKA orang-orang yang pengen bikin cuma belum bergabung gitu ya untuk belum tercapai. melengkapi struktur Terus misalkan sekarang organisasi. lagi ada marak AI kan. Saya bikin sendiri tuh. Saya bikin AI buat virtual class. Ya. Jadi hampir mirip ke Robo Guru ya, versi virtual class itu. Jadi anak-anak kalau pengen belajar, saya nggak bisa bantuin mereka bisa nanya ke namanya Jula AI. Itu jadi saya benar-benar ikutin perkembangan AI. Saya bikin juga makin pinter AI sekarang, makin juga pinter si Jula AI. Dan dia bisa pinter ChatGPT Pro kok, saya jamin. Itu juga kedua. Jadi TKA, terus Jula AI, terus UTBK. Saya mau bikin fitur UTBK yang kalau lihat dari GO, lihat dari saya kan sangat-sangat tinggi GO dan jenius ya. Saya pengen bikin itu kelas gabungan mereka soalnya mereka tuh punya kayak apa ya, kayak latihan soal kan, per latihan soal buat UTBK tepatnya per hari harus berapa, atau ini saya juga pengen bikin hal yang sama gitu dengan cara virtual class ya, dengan ikutin perkembangan yang sekarang. Itu fitur yang paling dekat yang akan diluncurkan ya. Targetnya kalau saya nggak karena itu ngoding kan, kalau codingan saya nggak salah salah ya, harusnya Desember Januari lah udah ada dan bisa dipakai langsung. Jadi kayak sesimpel mereka bisa tryout lebih murah dari yang ada di luar-luar gitu kan, lebih terus terupdate gitu kan, dan lebih apa ya, lebih asik lah belajar. Itu sih, itu hal apa program-program yang saya lakuin itu dikata. Jadi kalau diurutin jualannya udah jadi, mereka udah punya, udah bikin. Saya terus tinggal kembangin interface-nya. UTBK itu yang terdekat banget lagi di kejadian 3 bulanan lah paling paling lama. Terakhir tuh TKA paling mungkin tahun depan ya. Setelah si UTBK ini saya coba itu Pak. Selanjutnya, saya penasaran juga nih, apakah usaha ini punya dampak sosial atau kontribusi tertentu bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya, Pak? Oh menarik nih, kalau sekitar kan kita online ya, jadi buat ngukur sekitar susah banget kan, bener ya. Ya. So saya nggak mengukur dari sekitarnya, tapi saya mengukur dari di mana saya berada, itu paling jelas sih. Kalau saya kemarin saya di Bandung, saya akan coba bikin kegiatan di Bandung. Kalau saya di Jakarta sekarang, saya akan bikin kegiatan di Jakarta. Dan itu udah pasti banget ya, karena saya apa namanya,
saya bikin anaksa kan tadi kan. Anaksa itu kan benar-benar literally ngajar secara gratis kan. Dari volunteer dan gitu dia bangun selama 3 tahun, 4 tahun berarti sumuran sama Virtu Kelas juga. Itu dia ngebantu 300 lebih anak-anak yang membutuhkan yang bukan anak yang berada. Jadi pasti banget. Justru itu mimpinya kan. Justru kan awalnya idealis saya kan saya pengen bisa ngajar gratis kan, tapi saya lupa kalau semua butuh duit. Baru saya fokus Virtu Kelas. Itu pasti banget ada gitu. Dan rencananya ke depannya, amin ya, ini juga part of produksi tadi kelewatan ya. Amin ya, ini kalau duitnya ketika kemudian banyak banget, saya bakal naikin dari 10% buat si anak hasta naik 20%, naik 30, itu amin saya gitu. Saya mau naikin terus, ya minimal pokoknya sampai 50-50 lah. Buat satu kelas, 50 buat anak hasta, itu mimpi kayak gitu. Itu mimpi saya. Jadi benar-benar buat sosial ini. Saya benar-benar pengen bantu banget. Kalau anak Papua tepatnya ya, anak Papua. Itu. Kamu boleh cek ke Instagramnya, ada anak hasta di Instagram. Kalau Oh kamu iya mau lihat. Pak, nanti akan saya cek setelah ini. Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau bicara soal kompetisi nih Pak, bagaimana cara Bapak menghadapi persiapan di dunia bisnis pendidikan ini? Apakah ada strategi khusus yang digunakan? Persiapan. Sorry, saya nggak Iya, paham pertanyaannya. Gimana tadi? uh, kalau berbicara soal kompetisi, bagaimana cara Oh, Bapak menghadapi persaingan di dunia bisnis pendidikan ini? Apakah ada strategi khusus gitu? oh menarik nih. Kalau itu saya cukup yakin Virtual Class itu salah satu, bahkan menurut saya yang paling dekat sama para muridnya sih. Itu yang kita lakuin. Karena jelas banget dari cara mereka nggak mau gitu kan. Seenggaknya mas saya ya, nggak mau kalau bukan saya yang ngajarin. Jadi artinya metode saya tuh pas banget sama mereka. Saya tinggal cari cara gimana caranya para pengajar sekarang ini punya 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 ini sama kayak saya. Kayak gitu. Jadi itu yang saya rasa tantangannya. Ketika saya berhasil gitu bikin another seraf misalkan yang bisa diterima oleh anak-anak lain, maka kita punya something yang nggak punya orang lain. Something yang susah banget buat di ini. Itu sih. Jadi personal apa pendekatan secara personal yang kita pengen bangun. Ya selain dari ini ya otomatis harus sangat-sangat detail kita tipe bimbel yang sangat-sangat tidak setuju cara cepat harus dari dasar banget ya kayak GO lah dasar dulu baru nanti kalau udah ngerti baru kita kasih cara cepatnya gitu. Itu sih menurut saya yang paling ini ya. Terus kalau kita lihat dari ini kayak nggak apple to apple ya kalau di compare sama GO jenis nggak apple to apple karena mereka udah gede. Nah, harus compare tuh yang selevel sama saya juga. Misalkan sejauh ini satu kelas tuh mentinya yang aktif ada sekitar 50 mau 60 nih. Apa yang aktif nih seluruh Indonesia. Kita harus compare juga nih yang sebesar sama saya itu, yang punya ini sama. Saya cukup yakin saya dari yang seumuran nih, saya yang paling besar, saya cukup yakin. Saya paling berani, saya bikin AI sendiri, saya bikin apa. Saya cukup yakin sejauh ini ya. Karena tadi selain pendekatannya personal, juga saya inovasi terus, inovasi. How bikin AI-nya gimana, ini gimana, cara mereka nyaman gimana, gitu sih. Ada lagi? Saya Oke. Dalam jangka panjang, Pak, apa saja langkah yang sudah dipersiapkan untuk memastikan bisnis ini tetap berlanjut? kalau langkah pertama sih tadi ya, dibuat legalitasnya, gitu kan. Jadi pasti dipastikan, saya cuma di jalan ya, saya lihat soalnya ini tajurannya kayak ini mau mati dikit lagi tuh. Sebentar. Ya nyari tajuran saya mana? Bentar ya. Ya, Ada yang manggil kamu siapa? Riselia atau Risela atau apa? Sorry, saya lupa panggilan kamu. saya Reisa, tapi yang Raisa, oke. menghubungi Bapak sebelumnya itu teman saya gitu. Oh, baik, baik, baik. Raisa, oke. Oh, pantas ya. Oke, Raisa. Jadi sembari ini Raisa, saya nyari jajaran saya dulu. Saya nggak tahu di mana. Iya, Itu tadi, aman, Pak. menurut saya salah satu dari legalitas, gitu kan? Legalitasnya diterusin, terus dibuat apa? Another serif. Gitu. Apa? Saya harus bikin struktur yang lebih besar ya. Bisa. Gitu. Yes, kalian barang materi ini coba. Bentar ya.
bisa diakomodasi untuk melihat dokumen bersihnya seperti apa. Nah, kemudian kalau pengelolaan keuangannya itu sistem pembayarannya itu lebih ke transparan, yaitu bisa menggunakan transfer bank atau bisa juga e-wallet atau QRIS untuk memudahkan siswa atau orang tua dalam pembayar kelas itu. Luas jaringan tentang kolaborasi dengan tempat lain, entah dengan komunitas lain. Materi tadi mau Pak Ustaz sekarang ini infonya tempat partainya. Karena aku typo terus loh dari hati. Saya nggak apa-apa lah. Nanti dibenerin sambil dengerin dijelasin. Dia kayaknya metode belajarnya yang dia bilang kan dia kayak lebih ada apa belajarnya tapi disambung bercanda jadi kayak siswanya kecil. Tapi waktu Zoom ini juga dia kayak lucu sih. Aku serius cuman nggak yang begitu formal dia menjawab pertanyaan aku. Ada WA kamu? Ada. Ini kan? So, aku nggak ngerti lagi nama dia tadi itu siapa ya. Aku kayak Syaraf. Semester keuangan itu bagaimana misalnya perkembangan itu mengolah risiko keuangan. Mungkin ini sejauh ini ya Kak. Berarti dari pendapatan yang Kak jelaskan tadi ya. Ada kan ya? Covid. Tentang mengelola risiko keuangan. Kayaknya lebih mementingkan Ya Kak. Kalau dia tuh Oh iya. masih Yang kayak risiko keuangan buat pendidikan gratis terutama untuk anak-anak ya jadi selalu ditekankan untuk anak-anak ya sebenarnya di jalan 4 tahun terus 3 tahun jalan dia ke Banten saya ternyata juga berkurang tapi kalau dilihat tadi makanya enggak ya tadi suruhnya nggak on nggak bisa